Bayangkan, seorang pangeran Jawa tanpa mahkota, tanpa pasukan kerajaan besar, namun mampu membuat Belanda hampir bangkrut. Ia tak hanya memimpin perang dengan pedang, ia memimpin dengan doa. Namanya Pangeran Diponegoro, dan perang Jawa yang ia kobarkan bukan sekadar perlawanan, tetapi revolusi spiritual. Belanda membawa senjata, Diponegoro membawa keyakinan. Belanda punya benteng, Diponegoro punya rakyat. Dan ketika doa bersatu dengan strategi, lahirlah Perang Jawa yang mengguncang dunia. Di tengah gemerlap keraton Yogyakarta, lahir seorang anak bangsawan pada tahun ke-1785. Namanya Pangeran Diponegoro. Ia cucu raja, darahnya darah penguasa, namun hatinya bukan milik istana. Saat bangsawan lain menikmati tari dan pesta, Diponegoro justru memilih menyepi di Tegalrejo. Ia belajar agama, bertani, dan merenungi nasib rakyatnya. Ia menyaksikan tanah Jawa perlahan tercekik pajak dan campur tangan kolonial. Ia melihat bangsawan mulai tunduk pada kenyamanan. Dan di sanalah lahir sebuah kesadaran bahwa menjadi pangeran bukan soal tahta, tetapi soal tanggung jawab. Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Ia dikenal religius dan dekat dengan ulama. Ia lebih memilih tinggal di Tegalrejo dibanding aktif dalam politik keraton. Kadang sejarah tidak dimulai dari medan perang. Ia dimulai dari kegelisahan seorang manusia yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Dan Diponegoro memilih menjadi gelisah daripada menjadi nyaman. Tahun ke-1825, langit Jawa terasa lebih berat dari biasanya. Di Tegalrejo, tanah yang selama ini tenang, tiba-tiba ditancapkan patok-patok kayu oleh pemerintah kolonial. Bukan di sembarang tempat, tapi di atas tanah leluhur, di dekat makam yang dimuliakan keluarga Diponegoro. Bagi Belanda, itu hanya proyek jalan. Bagi orang Jawa, itu penghinaan. Ketika kabar itu sampai kepada Pangeran Diponegoro, ia tidak langsung mengangkat senjata. Ia merenung, ia berdoa. Namun ada satu batas yang tak boleh dilewati, harga diri. Patok itu bukan sekadar kayu, ia adalah simbol penjajahan yang menancap di tanah martabat. Dan dari tanah itulah lahir kobaran yang kemudian dikenal sebagai Perang Jawa. Perang 5 tahun, perang terbesar yang pernah mengguncang kekuasaan Belanda di Nusantara. Perang Jawa dimulai tahun 1825 dan berakhir ke 1830. Konflik dipicu salah satunya oleh pembangunan jalan yang melewati tanah dan makam leluhur Diponegoro. Perang ini membuat Belanda mengalami kerugian besar secara finansial dan militer. Dalam hidup, setiap manusia punya batas kesabaran. Namun bukan semua kemarahan melahirkan kebijaksanaan. Diponegoro tidak marah karena ambisi, ia marah karena nilai. Dan ketika nilai diinjak, diam bukan lagi pilihan. Belanda punya meriam. Belanda punya serdadu terlatih, Belanda punya benteng, tapi Pangeran Diponegoro punya sesuatu yang tak terlihat. Ia tak memilih perang terbuka, ia memilih bergerak seperti angin, datang tanpa suara, menghilang tanpa jejak. Inilah perang gerilya, pasukannya menyerang tiba-tiba, memutus jalur logistik, menguasai desa-desa, lalu melebur kembali bersama rakyat. Namun strategi terbesarnya bukan hanya taktik militer. Ia membangun keyakinan. Bagi para pengikutnya, perjuangan ini bukan sekadar melawan penjajah. Ini adalah perang moral, perang untuk menjaga martabat tanah Jawa, dan keyakinan
adalah bahan bakar yang tidak pernah habis. Perang Jawa 1825–1830 membuat Belanda kewalahan menghadapi taktik gerilya. Belanda akhirnya menerapkan sistem benteng stelsel, membangun jaringan benteng untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro. Kerugian Belanda sangat besar, baik secara militer maupun ekonomi. Karena kewalahan, Belanda membangun ratusan benteng kecil untuk mengepung pergerakan pasukan Diponegoro. Strategi itu dikenal sebagai benteng stelsel. Strategi bukan hanya soal kecerdikan otak, ia juga soal keteguhan hati. Diponegoro mengajarkan satu hal penting, perang terbesar bukan melawan musuh di depan mata, tetapi melawan rasa takut di dalam dada. Dan ketika hati telah yakin, gerilya bukan lagi sekadar taktik, ia menjadi gerakan jiwa. 5 tahun perang menguras tenaga. Hutan-hutan tak lagi aman. Desa-desa mulai diawasi. Belanda membangun ratusan benteng kecil menyempitkan ruang gerak pasukan Diponegoro. Strategi itu dikenal sebagai benteng stelsel. Perlahan, lingkaran mengecil. Namun yang paling berbahaya bukanlah benteng, melainkan tipu daya. Tahun ke-1830, sebuah undangan perundingan dikirim di Magelang. Janji keselamatan diberikan. Dengan keyakinan bahwa perundingan adalah jalan terakhir untuk menghindari lebih banyak darah, Pangeran Diponegoro datang. Ia melangkah dengan kepala tegak, namun meja perundingan itu adalah jebakan. Ia ditangkap tanpa perlawanan, tanpa teriakan, hanya diam. Yang lebih menggetarkan daripada perang, penangkapan terjadi tahun 1830 di Magelang. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Ia wafat dalam pengasingan tahun ke-1855. Ia dibuang jauh dari tanah Jawa, namun ide tentang perlawanan tak pernah bisa diasingkan. Tidak semua kekalahan terjadi di medan perang. Ada kekalahan yang terjadi karena kepercayaan. Namun justru di sanalah karakter diuji. Diponegoro kalah secara fisik, tertangkap, diasingkan. Tapi ia menang dalam satu hal. Ia tidak pernah menjual keyakinannya. Dan mungkin itulah bentuk kemenangan yang paling abadi. Tubuhnya diasingkan, namanya dibungkam, namun gagasannya tidak pernah mati. Pangeran Diponegoro mungkin kalah dalam perang yang dikenal sebagai Perang Jawa, namun ia menang dalam satu hal yang jauh lebih besar, martabat. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bangsa bukan hanya pada senjata, tetapi pada karakter, bahwa iman bisa menjadi strategi, bahwa kesederhanaan bisa menjadi perlawanan, bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan kenyamanan. Hari ini, kita mungkin tidak lagi melawan penjajah bersenjata, tapi kita menghadapi penjajahan bentuk baru, korupsi, ketidakjujuran, lupa sejarah, hilangnya nilai. Pertanyaannya bukan lagi, siapa musuh kita? Tapi, apakah kita masih punya keberanian spiritual seperti Diponegoro? Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah cermin. Diponegoro telah memberi teladan bahwa ketika iman menyatu dengan keberanian, bahkan kekuasaan terbesar pun bisa diguncang. Kini giliran kita, karena perang terbesar hari ini bukan melawan bangsa lain, melainkan melawan diri sendiri. Sugeng midhangetaken. Semoga kita tidak hanya mengagumi sejarah, tetapi berani melanjutkannya.